Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat seimanku. Terima kasih udah mampir buat dengerin podcast kali ini ya. Aku Putri Nirmala Dewi dari Teknik Kimia 2021 yang akan nemenin kalian beberapa waktu ke depan. Oh iya, gimana kabar kalian? Semoga baik ya. Meski kadang semua yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Karena semua yang kita mau belum tentu baik untuk kita. Kita hanya bisa berdoa pada Tuhan, semoga semua ini adalah awal dari kebahagiaan. Aku nggak sendiri nih, aku ditemenin sama penasaran ya. Langsung aja kita ajak kenalan yuk. Halo Mbak Safa, boleh dong kenalin diri? Halo juga Putri, dan juga halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama aku Safa Khairunnisa Wibisono, biasa dipanggil Safa dari Teknik Kimia Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mbak. Nah, jadi sekarang kita mau ngebahas tentang sabar. Pasti nggak asing lagi ya sama kata satu ini. Setiap menghadapi masalah, cobaan pasti ada aja kata sabar. Menurut Mbak nih, definisi sabar itu gimana sih? Sebelum aku ngasih pengertian sabar dari diri aku, mungkin aku bakal ngasih tahu dulu kali ya sabar dari Islam. Jadi sabar itu kan berasal dari bahasa Arab ya, yang yaitu asyabru yang berarti tahan. Dimana secara istilah adalah menahan diri agar tidak kecewa dari takdir yang menimpa kita. Sedangkan menurut aku dari pengalaman yang telah aku alami, sabar itu adalah saat kita menerima takdir yang menimpa kita itu dengan ikhlas terhadap segala ketentuan Allah. Meskipun takdir yang kita terima itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kita akan selalu percaya bahwa itu yang terbaik dari Allah. Bener banget ya, jadi dengan sabar itu artinya kita mampu memanage diri kita karena kita sendiri bisa menahan diri di suatu kondisi gitu. Jadi kita nggak melewati apa yang bukan menjadi ranah kita. Ngomong-ngomong tentang sabar, tujuan kita bersabar menurut Mbak itu apa sih? Kalau dari yang aku alami, aku tuh dari sabar tuh belajar kalau menghadapi masalah tuh bisa kita selesaikan kok tanpa harus menyiksa hati kita gitu, dan kita tuh jadi berasa lebih ringan perasaannya saat menerima takdir tersebut. Nah dari yang diomongin Mbak Safa, bisa kelihatan jelas kan seberapa pentingnya sabar ini gitu. Terus kita pasti pernah ya ngerasa capek sama suatu kondisi. Mbak Safa punya cerita nggak masa-masa yang berat bagi Mbak Safa gitu? Kalau nggak keberatan boleh dong diceritain. Boleh. Aku tuh dulu udah pernah ngalamin namanya sabar terhadap takdir Allah, mulai dari aku keterima SMA yang gak aku pingin, keterima universitas yang gak aku pingin, dan ketolak sama suatu program yang benar aku mencurahkan segala tenaga aku untuk di situ. Mungkin aku bakal cerita, jadi mungkin aku gak akan nutupi sekolahnya karena ya aku udah berdamai sama diri aku, jadi gak apa-apa. Nah, dulu tuh aku pingin banget namanya sekolah di SMA negeri di Jakarta di SMA 68, tapi takdirnya aku harus sekolah di SMA Lab School Jakarta. Di situ aku benar-benar pertama kalinya namanya merasain sakit hati sebesar itu, dan aku sampai bahkan ya maaf banget ini pasti aku kelihatannya kayak orang sangat gak taat sama Allah. Aku sampai kayak marah banget sama Allah, sampai kayak aku nggak mau sholat, aku nggak mau doa, kayaknya aku doa sama Allah aja nggak dikabulin, buat apa aku doa lagi ke Allah kalau nanti nggak dikabulin daripada aku sakit lagi. Tapi aku mulai bangkit dan kayak mungkin ini yang terbaik dari Allah. Dan betul, namanya sabar kan pasti butuh proses, dan aku tuh baru sadar takdir aku di SMA Lab School tuh lebih baik setelah aku 2 tahun sekolah di situ di Lab School aku kesempatan lomba ke Amerika, dan itu tuh aku jadikan kayak wah, jadi ini ya alasan Allah ngizinin aku cuma bolehnya sekolah di Lab School bukan di 68. Karena kalau aku di 68 belum tentu aku tuh ke Amerika dengan kondisi aku harus lomba. Biasanya kan kalau keluar negeri tuh buat liburan, ini kayak oh aku lomba ke Amerika. Dan berikutnya mungkin pas aku masuk universitas, jujur aja nih aku sebenarnya pingin banget namanya masuk Universitas Gadjah Mada. Undip tuh nggak pernah namanya jadi prioritas aku cuma jadikan Undip sebagai cadanganku. Tapi ternyata Allah ngasih tahu kalanya aku nggak cocok di UGM. Aku ketolak dari SNMPTN, SBMPTN, bahkan sampai mandiri pun aku ketolak semua, dan hanya kecantol di Undip.
itu aku sakit hati lagi, kayaknya aku sampai mikir ini Allah benci banget sama aku ya, emang aku kurang setaat itu ya sama beribadah, kalau sampai aku kayaknya minta sesuatu tuh nggak pernah gitu loh dikabulkan. Tapi alhamdulillah Allah nunjukin ke aku alasan kenapa aku cocok di Undip. Dalam waktu berapa bulan akhirnya Allah nunjukin kenapa aku lebih cocok di Undip. Di situ aku pas baru tahun pertama di Undip aku langsung keterima di organisasi ISEC, aku ketemu-temu orang hebat, aku belajar banyak hal, dan dari keterimanya aku di Undip itu aku membuka aku peluang besar. Aku gara-gara di ISEC aku pernah jadi pembicara di Malaysia, pernah berbicara di Vietnam, bahkan jadi punya banyak teman di luar negeri. Mungkin kalau aku di UGM, kesempatan aku jadi pembicara di Malaysia, di Vietnam, punya teman di Korea, punya teman di Vietnam, itu mungkin nggak ada kayaknya. Lalu sebenarnya aku ini sempat habis nyoba program ISMA dan sayangnya aku ketolak lagi, dan itu tuh benar-benar bikin aku sakit hati banget karena di situ aku kondisinya lagi ngurusin project di ISEC, lagi juga praktikum, tapi aku masih nyempetin diri loh untuk kayak nyiapin tes bahasa Inggris, nyiapin esai, segala hal aku siapkan yang terbaik untuk bisa keterima ISMA. Tapi nyatanya tahap 1 aja aku langsung gagal. Tapi aku kayak ya ampun, kenapa ya, kayak mikir lagi kenapa, dan gara-gara itu aku jadi mikir aku tuh kayaknya kalau doa kawan kayaknya nggak akan pernah dikabulkan deh, karena setiap aku minta doa yang pasti mau SMA, mau masuk universitas, program ISMA itu selalu bertepatan dengan sebelumnya tuh habis bulan Ramadan. Jadi kan menggunakan 10 malam terakhir tuh di malam Lailatul Qadar berdoa. Aku tuh bahkan sampai ngomong ke mamaku, "Mah, kayaknya Ramadan tahun depan aku kayaknya nggak akan berdoa yang spesifik deh, kalau kayaknya melihat pengalaman tuh kayaknya Allah nggak akan pernah ngabulkan deh mah, kayaknya aku lebih baik doa yang standar-standar aja yang kayak yaudah ya rezekiku dilancarin, jadi kesabaran dan ketabahan." Tapi aku nggak mau deh doa kayak gitu lagi yang spesifik, aku takut nangis lagi, aku takut sakit hati. Tapi mamaku bilang kayak mungkin Allah tuh tahu yang terbaik buat kamu, kayak mungkin ini bagi Allah tuh nggak terbaik, mungkin ISMA tuh nggak terbaik buat kamu, mungkin UGM tuh nggak terbaik buat kamu, mungkin SMA 68 tuh nggak terbaik buat kamu. Udah kamu hadapi aja, coba kamu ikhlas, coba kamu lihat orang lain, mungkin ada kok orang di luar sana malah bisa ikhlas lihat kamu di lab school tuh, kamu ingin banyak yang pindah lab school, ingin ada yang di Undip, mungkin kamu lihat orang lain. Jadi aku mulai kayak belajar kayak udah deh nggak apa-apa, mungkin ini yang terbaik dari Allah, aku akan menerimanya dengan lapang dada. Jadi aku sekarang kalau berdoa mungkin lebih nekannya, ya Allah berikanlah aku kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi segala musibah. Karena aku kan juga manusia ya, namanya sakit hati itu pasti ada, nangis pun ada, cuma aku pingin sakitku itu nggak berlarut-larut, kayak kalau bisa ya sehari aku sedih, besoknya aku udah kayak oke, udah ini takdirku, ini yang terbaik dari Allah, Allah tahu yang terbaik untuk aku. Itu sih kalau dari aku. Hebat banget ya Mas Alfa, pasti semua orang termasuk aku sendiri juga punya masa-masa berat gitu. Tapi di samping itu semua, ada aja jalan keluarnya. Pasti ada sesuatu kebaikan di balik itu semua. Sampai di suatu titik kita lihat ke belakang dan bilang, kalau kita bisa, ternyata aku bisa ya ngelewatin itu semua. Dengan begitu, kadang akan semakin buat kita percaya ya sama diri kita kalau kita sekuat itu. Dari cerita Mbak Safa tadi, gimana sih Mbak Safa bisa melewati itu semua? Pasti semua tuh perlu proses dan nggak instan ya. Betul banget, itu prosesnya tadi yang aku cerita yang pas aku ketemu kan, karena itu benar pertama kalinya aku tuh sakit hati, itu prosesnya lama loh, yang kayak aku bilang aku ngelewatin itu, aku harus pertama kali sekolah di lab school tuh aku nggak kuat, aku nggak mau terima, aku kayaknya yaudah yang penting aku lulus aja SMA dapat sertifikat lulusan. Itu tuh lama banget, aku kayaknya baru 2 tahun tuh baru bisa ikhlas nerima aku di lab school. Dan ya banyak sih orang-orang yang nemenin aku, mulai dari mamaku, terus teman-teman baruku di SMA, tapi yang paling berjasa buat aku adalah mama dan papaku. Di situ mama dan papaku cerita kayak ini tuh ketemu ketolak tuh bisa kamu jadi pembelajaran loh, karena terkadang hidup tuh harus selalu di atas, emang terkadang tuh kamu harus ngerasain namanya di bawah tuh seperti apa, biar suatu saat kamu ke depannya kamu sakit hati lagi, kamu tuh gak sesakit separah ini, kamu udah pernah ngelakuin, kamu udah tahu rasa sakitnya tuh seperti apa, jadi kamu gak akan berlarut-larut. Mungkin proses yang paling ketara dari aku adalah, pertama itu adalah
nangis dulu, is okay nangis, bener-bener kayak yaudah curahkan aja sakit kamu. Karena gini loh, kecewa itu tuh manusiawi banget, namanya juga manusia tuh pasti kecewa dengan apa yang nggak kita inginkan malah kita dapat, itu tuh wajar banget, itu manusiawi banget. Cuma yang gak manusiawi adalah kita tuh sedihnya tuh terlalu berlarut-larut, selalu menyalahkan diri, itu salah banget. Bahkan aku akui lah dulu tuh aku sangat salah adalah sampai aku marah sama Allah, itu kan dosa banget ya. Cuma juga sakit hati tuh mungkin orang tua aku mewajarkan karena aku memang sangat terpuruk di posisi tersebut. Cuma akhirnya aku mulai bangkit, aku mulai kayak dengerin kata mamaku, aku mulai kayak udah nggak apa-apa, mulai dari awal benar kayak saat aku dulu persiapan mau SMA aku sampai tahajud, aku dua bisa sampai 8 rakaat, biasanya cuma 4, itu benar ngajinya nonstop, doa tuh biasanya aku cuma kalau maghrib, tapi pas itu doa bisa dari subuh sampai isya, aku doa terus, setiap azan pasti selalu habis doa azan habis itu lanjut dengan doa yang aku inginkan. Itu aku langsung bubar semua yang aku lakukan itu, tapi mamaku memaafkanku karena aku mau bangkit pelan-pelan. Jadi aku mulai dari sholat dulu tuh aku sholat tuh bahkan sampai kayak udahlah sholat aja, yang penting kan aku menjalani kewajibanku sebagai seorang muslimah. Tapi lama-lama aku kayak udah sholat tuh suatu kewajiban, aku harus ikhlas, aku harus bangkit. Nanti kalau suatu saat Allah cabut segala nikmatku gimana, aku kan nggak mau kan. Nah yaudah aku mulai bangkit pelan-pelan, ikhlas. Mamaku tuh selalu ngomong gini sih ke aku, mungkin emang SMA 8 tuh yang gak terbaik, mungkin itu menurut kamu tuh yang terbaik deh buat kamu, pasti kamu pingin banget di 68, kamu pasti pingin itu yang terbaik, kamu maunya di situ. Cuma kalau Allah udah bilang itu yang gak terbaik tuh gimana ya, Allah tuh udah nyiapin kamu yang terbaik, yaitu di SMA Lab School Jakarta. Wah, tips dari Mbak Safa ini bikin makin yakin bahwa apapun masalahnya pasti ada solusinya. It's okay kita nangis, yang penting gak berlarut-larut. Bener banget kata Mbak Safa, tetap ingat buat terus sabar, karena Allah selalu bersama-sama dengan orang yang sabar. Dan pasti akan ada waktunya di mana kebahagiaan itu akan datang kepada kita. Setelah melewati masa-masa yang berat dan dibarengi dengan sabar, gimana sih pengaruh sabar sendiri dalam hidup Mbak? Mungkin yang paling kepala adalah aku lebih cepat ikhlas menerima segala takdir itu. Kayak dulu tuh yang pas di SMA nonton tuh aku kayaknya lama banget, tapi pas aku ketolak yang di UGM itu aku ya cuma berapa minggu lah sakit hatinya, nangisnya tuh, habis itu aku udah mulai bisa kayak udah nggak apa-apa, yang penting aku dapat universitas. Masih banyak pas itu kondisinya temanku banyak yang belum dapat, dan aku kan harus bersyukur bisa dapat bahkan di PTN kan. Lalu pas aku ketolak ISMA, itu suatu kemajuan yang sangat luar biasa sih menurut aku. Aku sehari aja nangisnya, mungkin karena pas itu kondisinya lagi bulan Ramadan ya, jadi aku kayak takut kalau nangisnya berlarut-larut, aku takutnya batal kan bulan puasanya. Tapi aku bersyukur, aku kayak aku tenang, aku tetap ikhlas kalau ya udah mungkin ini yang gak terbaik. Aku sekarang kalau mendapatkan takdir yang gak aku inginkan, aku coba langsung list dari kegagalan ini apa sih yang aku dapat. Misal nih aku ketolak ISMA, itu aku lihat apa baiknya adalah aku bisa semester 5, mungkin nanti kalau jadi offline semester 5-nya aku bisa jadi lebih dekat dulu ke teman-temanku yang di Semarang. Kalau aku berangkat ISMA, aku kan otomatis nanti semester 5 akan ke luar negeri, dan kesempatanku untuk bisa lebih dekat dengan teman-temanku di Semarang kan nggak ada kan. Lalu aku bisa melakukan penelitian dengan teman-temanku. Jadi aku mencoba melihat sisi positifnya aja dari kegagalanku tersebut. Itu. Ternyata sabar itu memegang peranan yang besar banget ya. Jadi nggak ada keraguan lagi buat kita terus bersabar. Namun kalau kita lakuin kadang sabar tuh susah ya. Menahan diri kita, menahan ego kita, ada aja masalah. Mbak Safa waktu berusaha buat sabar gitu, ada nggak tantangan-tantangan waktu udah menahan diri buat sabar? Ada dong, pasti ada. Mungkin yang paling susah untuk dilawan saat sedang belajar sabar adalah iri. Pasti iri lah ngeliat orang, kayak pasti langsung mikir kenapa ya aku nggak bisa di posisi mereka. Jujur aja nih, walaupun aku udah ikhlas, terkadang aku kalau melihat orang kayak coba aja aku keterima, coba aja aku ada di situ, pasti aku bakal lebih bahagia. Cuma ya kita kan gak ada yang tahu ya, mungkin kita bilang kalau aku di situ akan lebih bahagia, tapi nyatanya aku di sini bahagia aja kan. Jadi itu sih yang menurut aku susah dilawan adalah rasa irinya. Tapi aku mencoba kayak
iri itu kayak wajar, cuma jangan sampai aku memendamnya itu terlalu lama sampai kayak aku iri banget sama dia dan aku benci sama dia karena dia berhasil dapetin yang aku inginkan. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Iri tuh boleh, cuma ya udah sekedar iri aja, karena kan pasti yang kita irikan itu kan ada hal yang kita inginkan kan, jadi itu nggak apa-apa, cuma jangan terlalu larut terhadap irinya, karena seperti yang aku bilang sebelumnya, pasti Allah udah nyiapin kok yang terbaik. Kita tinggal tunggu sabar terhadap apa yang terbaik itu akan datang ke kita. Pasti nunggulah proses lah. Kayak aku dulu 68, gagal di 68, aku harus nunggu 2 tahun. Tapi pas aku gagal UGM, aku cuma nunggu berapa bulan, kebahagiaanku datang langsung. Gitu. Iya bener banget, aku sendiri sering mengalami hal seperti itu dan masih susah gitu buat nahan diri. Jadi Mbak Safa ada nggak tips and trick biar bisa nahan diri kita buat tetap bersabar? Ada. Aku dari dulu sampai sekarang kalau megang teguh perkataan mamaku ini, Allah itu ada 3 cara mengabulkan doa umatnya. Pertama, saat kita meminta sesuatu akan langsung dikabulkan. Yang kedua, saat kita meminta akan dikabulkan, tapi itu butuh proses lagi, kayak nunggu waktu lagi. Yang ketiga adalah Allah nggak akan ngabulkan permohonan itu, tapi Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itu adalah pedoman yang aku pegang dari dulu sampai sekarang. Setiap aku ingin mencoba hal baru, aku setiap mencoba selalu megang gini, kalau Allah ngasih berarti itu yang terbaik. Kalau Allah nggak ngasih, ya udah pasti akan ada yang lebih baik. Aku selalu megang itu, aku selalu coba menanamkan itu di diri aku, di pikiran aku. Dan selain itu, mamaku selalu ngajarin gini setiap ingin berdoa. Kalau doa sama Allah, jangan lupa selalu doa gini, ya Allah, jauhkanlah aku dari takdir yang buruk dan dekatkanlah aku dengan takdir yang baik. Karena terkadang kita tuh nggak tahu apa yang kita inginkan itu sebenarnya takdir yang buruk atau takdir yang baik untuk kita. Jadi makanya kita jangan lupa doa ke Allah untuk minta didekatkan dengan yang takdir yang baik dan dijauhkan dengan takdir yang buruk. Mungkin aku sekarang mikirnya gini, mungkin dulu aku gak keterima SMA 68, gak keterima di UGM, gak keterima ISMA. Mungkin itu bagi Allah adalah takdir yang buruk buat aku. Mungkin aku terima di SMA Sekolah Jakarta, keterima di Undip, gagal ISMA, mungkin itu adalah takdir yang terbaik buat Allah. Begitu. Keren banget. Makasih ya Mbak tips and triknya. Bisa nih teman-teman semua nerapin. Mbak sendiri ada pesan gitu nggak buat teman-teman yang lagi dengerin podcast kali ini? Pesan aku adalah harus ikhlas dengan segala takdir Allah. Baik itu menurut kamu kayak, ini tuh bukan yang terbaik, udah ikhlas aja karena Allah tuh udah nyiapin yang terbaik buat kita. Ini kemarin baru aja lewat di TikTokku dan sangat-sangat relate buat diri aku adalah kayak gini-gininya. Ini dari pesannya Umar bin Khattab, katanya, pada akhirnya takdir Allah selalu baik walaupun terkadang perlu air mata untuk menerimanya. Dan itu aku benar-benar udah ngalamin beribu-ribu banyak air mata yang aku keluarkan untuk menerima takdir itu. Cuma akhirnya air mata itu tuh terganti dengan senyumanku terhadap hal-hal yang baik datang ke aku. Jadi aku mulai belajar kayak takdir Allah tuh yang terbaik. Udah aku sebagai umatnya percaya aja sama Allah, ikhlas aja dengan segala ketentuannya, karena Allah nggak mungkin kan ngasih yang terburuk buat umatnya. Gitu sih kalau aku. Wah, makasih banget ya Mbak Safa. Kita udah ngomongin banyak hal tentang sabar, tentang ikhlas. Sebenarnya sabar itu nggak semudah ngucapinnya ya. Jadi dari cerita-cerita Mbak Safa tadi cukup menjadi inspirasi buat aku dan teman-teman yang lain pastinya. Makasih juga buat Mbak Safa udah mau meluangkan waktu buat sharing pengalamannya sama ilmunya di kala kesibukan seperti ini. Kalau dari aku sendiri, kita harus selalu ingat bahwa Allah selalu bersama-sama dengan orang yang sabar. Dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidaklah seseorang diberi sesuatu oleh Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabarannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1376 dan Muslim nomor 1745. Jadi bagaimana pendapat sahabat dengan kehebatan kata sabar? Sebenarnya masih banyak banget yang mau aku ngomongin tentang sabar, tapi kali ini cukup sampai sini aja ya, mungkin lain kali lagi. Makanya jangan bosan-bosan buat dengerin podcast kali ini. Kita pamit dulu ya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.